Tibalah kita di bagian terakhir dari video stereoisomerisme yang akan membahas mengenai sifat-sifat enantiomer. Secara khusus kita akan mempelajari satu alat bantu untuk pada pengukuran senyawa yang kiral yang kita kenal dengan nama polarimeter. Namun selain itu kita juga akan membahas bagaimana perbedaan stereoisomer bisa berpengaruh pada sifat dari aplikasi dari molekul tersebut. Dan di akhir kita nanti akan menutup dengan membahas bagaimana sepasang senyawa kiral yang membentuk pasangan enantiomer itu dapat dipisahkan. Kita mulai dengan bagian pertama, yaitu membahas tentang polarimeter. Polarimeter adalah alat yang dapat menentukan sudut putar dari suatu senyawa kiral, karena senyawa kiral dapat dibedakan dari tanda sudut putarnya. Mungkin Anda bingung mendengar penjelasan ini ya, maka kita akan bahas dari konsepnya terlebih dahulu. Pertama kita akan membahas cahaya terpolarisasi dan aktivitas optis. Jadi kalau kita memiliki berkas cahaya sebagai suatu gelombang elektromagnetik, dia akan bergetar ke segala bidang. Jadi ini diilustrasikan dengan gambar ada lintasan ini. Jadi dia bisa bidang ini cuma dua yang digambarkannya, yaitu gelombang yang saling tegak lurus, satu di sumbu sini, satu sumbu tegaknya. Nah, tapi sebenarnya dia bisa berputar di segala bidang yang mungkin dalam lintasan ini. Nah, ketika cahaya biasa itu kita lewatkan melalui suatu bahan seperti prisma Nicol atau polaroid, maka berkas cahaya yang tadinya bergerak ke segala arah itu akan mengalami polarisasi, akan terkutub, hanya melintasi satu arah saja. Misalnya di sini karena prismanya tegak, maka hanya gelombang di bidang tegak saja yang diteruskan. Sementara gelombang yang di bidang tegak lurusnya tertahan oleh prisma tersebut. Nah, berkas cahaya yang melewati ini, yang tinggal satu arah ini disebut dengan nama berkas sinar atau berkas cahaya terpolarisasi. Jadi ini berkas biasa, ini berkas terpolarisasi, melewati suatu bidang yang namanya polarisator ya. Bisa tadi prisma Nicol atau polaroid. Nah, cahaya terpolarisasi itu ketika mengenai suatu objek kiral akan mengalami pembelokan. Jadi sifat ini dimanfaatkan dalam alat yang namanya polarimeter. Jadi sinar dari suatu sumber cahaya yang awalnya tidak terpolarisasi dilewatkan melalui prisma pemolarisasi sehingga dia menjadi cahaya yang terpolarisasi. Sampel yang mau kita ukur sudut putarnya, yaitu sampel yang bersifat kiral tadi, dilewatkan oleh cahaya terpolarisasi tersebut. Setelah dilewatkan, terjadi pembelokan. Pembelokan ini bisa searah, bisa berlawanan arah jarum jam, yang nanti menentukan jenis dari senyawa kiralnya. Nah, di sini ada prisma lain, yaitu prisma penganalisis, yaitu tempat kita mengamati, seperti mikroskop kita mengamati gitu. Nah, kita akan mengamati bahwa sinar itu akan membelok dengan sudut putar tertentu. Sudut putar itu dilambangkan dengan alfa. Nah, zat-zat kiral yang dapat membelokkan berkas sinar terpolarisasi, kita sebut dia bersifat aktif optis atau optically aktif. Besarnya sudut itu yang dicatat dan juga arah putarnya. Kalau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau putarnya itu searah jarum jam atau ke kanan disebut dengan nama dextrorotatory, lambangnya plus. Sementara kalau putarnya ke kiri atau berlawanan jarum jam disebutnya levorotatory atau minus. Jadi kita mengenal misalnya ada senyawa plus mentol atau minus mentol ya. Nah, itu berdasarkan bagaimana sudut putar arah perputarannya ke kanan atau ke kiri. Sementara besarnya sudut putar atau rotasi yang teramati itu diberi lambang alfa. Dan itu nilainya bergantung pada pertama tentu saja struktur molekul. Itu makanya kehebatan metode ini.
senyawa berbeda akan memiliki sudut putar yang berbeda, meski mungkin saja terjadi kebetulan nilainya sama. Tapi dengan dia memiliki perbedaan antar struktur, kita bisa menggunakan ini sebagai alat mengidentifikasi struktur. Nah, yang kedua adalah banyaknya molekul dalam tabung contoh atau konsentrasi. Jadi kan dia melewati sampel. Nah, kalau sampelnya konsentrasinya makin tinggi, berarti kan makin rapat ya. Makin rapat itu akan berpengaruh pada semakin banyak molekul yang membelokkan, maka sudut putarnya juga semakin besar. Demikian pula kalau tabungnya semakin panjang, ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 20 cm. Semakin panjang tabung sampel yang kita pakai, berarti semakin banyak sampel yang terkena oleh cahaya terpolarisasi tersebut. Nah, itu juga akan memperbesar sudut putar alfa tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa alfa ini nilainya sangat bergantung pada berapa panjang tabung yang digunakan, berapa konsentrasinya. Nah, kemudian juga bergantung pada panjang gelombang cahaya terpolarisasi. Maka dari itu lazim dibuat kesepakatan bahwa semua alat polarimeter di dunia itu sumber sinarnya sama, yaitu 520 nanometer dari berkas sinar lampu D natrium. Nah, suhu juga berpengaruh. Oleh karena itu, setiap Anda mengukur polarimeter dengan menggunakan polarimeter, maka Anda harus mencatat berapa suhu pengukuran yang Anda gunakan. Dan nanti menggunakan faktor koreksi suhu yang biasanya disediakan bersama dengan alat ukurnya. Nah, untuk mencatat data di handbook tentunya akan kesulitan kalau mencatat nilainya dalam bentuk alfa. Karena beda konsentrasi, beda alfanya. Beda panjang tabung, beda alfanya. Maka untuk mendapat satu nilai yang seragam, yang dapat dibandingkan pengukurannya satu dengan yang lain, digunakanlah suatu besaran yang namanya rotasi spesifik. Rotasi spesifik dilambangkan dengan alfa yang diberi kurung siku, dan di bawahnya diberi huruf D sebagai tik alas, dan diberi suhunya sebagai tik atas. Nah, lambda di situ biasanya digambarkan D saja, atau menggambarkan sinar D dari lampu natrium tadi. Dan rumusnya adalah alfa dibagi L kali C. Dan di belakang ditulis apa pelarut yang digunakan, karena beda pelarut juga akan berpengaruh pada pengukuran. Nah, dengan begitu ketika C membesar, alfa kan membesar. Ketika L membesar, alfa juga membesar. Tapi karena di sini dibagi, alfa dibagi L kali C, maka ketika pembilang besar, penyebut besar, nilainya menjadi sama angka bandingnya. Maka nilai rotasi spesifik itu nilainya tetap tidak bergantung pada panjang tabung dan juga tidak bergantung pada konsentrasi. Berbeda dengan nilai rotasi alfa yang bergantung pada L dan C tadi. Nah, ini tadi maaf saya koreksi sedikit, garis dari lampu uap natrium itu lambdanya adalah 589,3 nanometer. Nah, dalam rumus ini sudah disepakati juga penggunaan satuan panjang tabung adalah dalam desimeter, jadi bukan sentimeter ya. Nah, kemudian suhu biasanya suhu kamar. Nah, konsentrasi dinyatakan dalam gram per mililiter. Nah, sehingga kalau Anda ketemu soal seperti ini, sebanyak 1,5 gram camphor dilarutkan dalam etanol sampai volume totalnya 50 ml. Ketika diletakkan dalam tabung polimeter yang panjangnya 5 cm, dihasilkan rotasi teramati plus 0,66 derajat pada suhu 20 derajat Celcius dengan garis D natrium. Nah, maka hitunglah rotasi spesifik camphor. Ya, maka Anda 1,5 gram dibagi 50 mili, ini adalah sebagai C-nya. 5 cm dijadikan setengah desimeter, itu adalah L-nya. Positif 0,66 adalah alfanya. Maka Anda tinggal masukkan ke rumus alfa dibagi L kali C, Anda dapatkan rotasi spesifik alfa kurung siku dengan diberi di bawahnya 20, di bawahnya adalah D, di atasnya 20. Jadi 20 D itu artinya 20 derajat Celcius sinar D natrium. Dan jangan lupa di belakang hasil rotasi spesifiknya Anda tulis dalam kurung etanol sebagai pelarutnya. Gitu ya. Nah, itu adalah sedikit saya sharingkan mengenai cara pengukuran sudut putar dengan menggunakan polarimeter.
untuk membedakan senyawa yang bisa membedakan senyawa kiral. Kenapa kita perlu alat itu? Karena inilah uniknya sepasang enantiomer. Misalkan saya punya di sini R negatif asam laktat, bayangan cerminnya adalah S positif asam laktat. Tentu saja ya, kalau yang satu memutar ke kanan, yang R memutar negatif artinya ke kiri. Kalau yang R memutar polarisasi ke kiri, maka yang S akan memutar polarisasi ke kanan. Ya. Nah, uniknya adalah kalau kita punya sepasang enantiomer seperti ini, R asam laktat dan S asam laktat, itu senyawa-senyawa ini memiliki sifat-sifat akiral yang identik. Apa saja sifat akiral itu? Titik leleh, titik didih, densitas, spektrum yang didapat, juga nilai RF untuk kromatografi. Ya, itu semua akan menjadi identik kalau kita gunakan pelarut yang juga sifatnya biasa, akiral, tidak pelarut yang kiral. Karena titik lelehnya sama, maka kita tidak bisa memisahkan dengan cara kristalisasi. Karena titik didihnya sama, kita juga tidak bisa memisahkan mereka dengan cara distilasi atau menyuling. Karena densitasnya sama, kita juga tidak bisa mengekstraksi dengan colong pisah, karena keduanya akan bercampur sebagai satu fase. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, satu-satunya perbedaan antara sepasang enantiomer ada pada arah sudut putar. Jadi sifat kiral itulah yang berbeda. Tapi nilainya sama. Maka kita lihat kalau yang R nilainya negatif 3,33 derajat dalam air, maka yang kanan ini bayangan cerminnya positif, nilainya sama 3,33 dalam air. Hanya tanda sudut putar itu sajalah yang berbeda antara sepasang enantiomer, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memisahkan sepasang enantiomer. Nah, kemudian tambahan sedikit, di sini ada R negatif, S positif. Tolong dicatat bahwa negatif positif itu ditentukan oleh arah sudut putar. Jadi dia hasil eksperimen. Oh, kalau dia putarnya ke kanan, kita kasih plus. Kalau kita putar ke kiri, dikasih tanda minus. Sementara R dan S bukan hasil pengukuran. R dan S ditentukan berdasarkan konvensi aturan chip yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Maka tidak ada korelasi bahwa R harus plus, S harus min, atau sebaliknya. Contohnya di sini R min, S-nya plus. Tapi di contoh yang lain, R bisa yang min. Di sini asam laktat R-nya min, tapi di metil laktat R-nya plus. Jadi R itu bisa min, bisa plus. S pun bisa min, bisa plus. Tetapi kalau R-nya min, S-nya pasti plus. Kalau R-nya plus, S-nya pasti minus. Itu saja yang mau ditunjukkan dengan contoh ini. Nah, pertanyaannya, kenapa harus repot-repot sih membedakan R dengan S? Biarkan aja jadi campuran, kenapa harus dimurni-murnikan? Nah, berikut adalah beberapa contoh yang mengilustrasikan pentingnya dia dipisahkan. Misalnya, kita punya asam amino asparagina. Kalau dia konfigurasinya R di C ini, maka asam aminonya rasanya manis. Tapi kalau saya punya S, rasanya pahit. Bayangkan, hanya berbeda R dan S, beda rasa. Contoh lain, kalau saya punya S, namanya S-karfon, maka aromanya jintan, bumbunya bumbu jinten. Tapi kalau R, baunya bau mentol, beda banget. Bukan cuma tadi rasa, juga bau. Bahkan yang parah ini naproxena. Kalau kita punya S naproxena, seperti yang digambarkan di sini, itu obat anti radang, tapi R-nya racun hati. Madu dan racun. Kloramfenikol yang tadi kita bahas geometrinya, konfigurasinya adalah LR, itu memang itulah antibiotik untuk obat tifus. Tapi kalau yang Anda pakai adalah SS, tidak bermanfaat karena dia bukan antibakteri. Di sini juga ada SS paklobutrazol. Itu fungsinya untuk zat pengatur tumbuh tanaman. Tapi RR-nya untuk fungisida. Dan yang agak parah adalah R-thalidomida. R-thalidomida ini sebagai zat sedatif dan hipnotik.
Dia ini adalah biasanya digunakan oleh ibu hamil yang mengalami morning sickness supaya mengurangi rasa mual. Tapi kalau dia bercampur dengan isomer S-nya, isomer S ini adalah teratogen ampuh yang bisa menimbulkan kecacatan pada janin. Maka dari itu pernah terjadi suatu ketika ada kasus thalidomida yang R-nya terkontaminasi oleh sedikit S, akibatnya ibu-ibu yang mengonsumsi itu untuk mengatasi morning sickness-nya malah melahirkan anak dalam kondisi yang cacat. Sehingga kemudian obat itu setelah dari peredaran dan dimurnikan benar-benar hanya R-nya saja. Ya, yang bawah ini tambahan saja. Ini bagaimana kalau dalam tubuh seringkali sistem reaksi itu diatur berdasarkan RS tadi. Misalnya asam pirufat kalau kerjanya dengan asam laktat dehidrogenase, maka produknya hanya plus asam laktat. Ya, jadi tidak ada yang namanya negatif laktat. Kalau dikoreksi panahnya harusnya panah ke sebelah kanan ya, bukan ke sebelah kiri. Artinya apa? Kerja enzim itu biasanya spesifik pada konfigurasi tertentu. Misalnya asam laktat ini hanya bekerja pada asam pirufat, dia mereduksi, menghasilkan hanya yang plus. Dia tidak bisa menghasilkan yang minus. Kerja tubuh biasanya lebih spesifik daripada reaksi di laboratorium. Sehingga banyak reaksi laboratorium yang memanfaatkan enzim hasil isolasi dari makhluk hidup untuk bisa mendapatkan stereoisomer yang diharapkan saja. Nah, sebagai materi terakhir tentang stereoisomerisme ini, kita akan membahas kalau misalnya enantiomer R dan enantiomer S itu bercampur dalam jumlah 50-50, atau RR 50 bertemu dengan SS 50 misalnya, atau RS ketemu dengan SL 50-50, pokoknya sepasang enantiomer dengan jumlah 1:1, maka kita menamai campurannya sebagai campuran rasemik, atau disebut juga rasemat tanpa menggunakan kata campuran. Nah, untuk memisahkan campuran rasemik dapat digunakan cara yang namanya resolusi. Dalam cara resolusi ini, kita mereaksikan dengan suatu reagen kiral, lalu dihasilkan sepasang diastereomer produk, bisa dipisahkan secara kimia biasa, lalu reagen kiralnya diregenerasi, dan enantiomernya dipisahkan. Seperti ini ilustrasinya. Saya punya bayangan cermin campuran R dan S. Ini masih campuran dalam kurung siku. Saya reaksikan dia dengan senyawa yang konfigurasinya R murni. Biasanya kalau ini asam, kita reaksikan dengan basa, sehingga menjadi suatu garam. Maka terjadilah reaksi asam basa membentuk garam, misalnya tadi, jadi R dengan R jadi RR, dan S dengan R jadi SR. Maka yang tadinya merupakan campuran enantiomer R dan S, berubah menjadi campuran diastereomer RR ketemu SR. Ya, diastereomer bisa kita kenali ketika tidak kedua konfigurasinya berlawanan. Jadi hanya satu berlawanan, satu tetap. Kalau dua-duanya berlawanan, maka dia adalah enantiomer. Nah, jadi dari enantiomer kita mengubah menjadi sepasang diastereomer. Diastereomer tidak seperti enantiomer. Dia memiliki titik leleh berbeda, titik-titik berbeda, memiliki densitas dan spektrum yang berbeda. Maka cara-cara kimia seperti ekstraksi, distilasi, kristalisasi dapat digunakan untuk memisahkan sepasang diastereomer. Kalau sepasang enantiomer tidak bisa. Ya, bisa digunakan untuk memisahkan sepasang diastereomer menjadi RR dan SR. Tinggal nanti RR dan SR ini kita recovery, kita lakukan reaksi lagi sehingga terpisah menjadi R plus R dan S plus R. R yang belakang ini adalah R ini, sementara sekarang R dan S ini adalah dari RS yang pasangan enantiomer tadi yang semula tidak bisa dipisahkan, sekarang menjadi bisa dipisahkan. Dalam perkembangannya, banyak cara yang baru yang dikembangkan untuk bisa mendapatkan bukan lagi rasemat yang masih harus kita pisahkan menjadi sepasang enantiomer, melainkan kita gunakan suatu cara kimia khusus, apa itu dengan menggunakan preaksi kiral tertentu atau menggunakan katalis kiral tertentu yang menyebabkan reaksi hanya terjadi pada salah satu konfigurasi. Jadi kalau kita punya campuran RS, hanya R yang bisa bereaksi menghasilkan
produk langsung berupa enantiomer murni yang tidak bisa kita pisahkan. Secara cara sintesis itu namanya disebut dengan sintesis asimetrik dan tidak dijadikan materi bahasan pada kuliah D3 ini. Tapi ini sebagai tambahan informasi saja bahwa resolusi itu merupakan cara pemisahan klasik. Jadi kita dapatkan rasemat baru kita pisahkan. Tapi cara-cara yang sekarang ini berkembang adalah kalau perlu nggak usah lagi bikin rasemat. Dari awal langsung dapatkan hanya satu enantiomer yang kita butuhkan saja. Madunya aja, racunnya nggak usah kita ambil. Obatnya saja, yang efek sampingnya nggak usah kita ambil. Ya, jadi mudah-mudahan Anda sudah bisa lebih mengetahui mengenai apa itu stereoisomerisme ya. Dari mulai video pertama sampai video keempat sekarang, sudah siap untuk menghadapi UTS yang materinya sampai di sini. Semoga kuliah daring via YouTube ini bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih.